流影。开神掌，他从何处起？需几招才能败我？跟你来战，只是想看看我还。开始，请开。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Ancient Supremacy. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Lin Yun yang telah berhasil memenangkan 2 pertandingan. Tapi saat pertandingannya melawan Makui, ia dituduh melakukan kecurangan. Dan ketika Makui memeriksa tubuh Lin Yun, dirinya tak menemukan benda mencurigakan itu. Bukannya meminta maaf, ia justru malah menuduh jika benda mencurigakan itu ada di dalam gulungan milik Lin Yun. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silakan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Lin Yun yang mengancam Makui dengan pedang Liu Feng miliknya. Tapi saat itu tetua Liu langsung menghentikannya. Karena menurutnya Makui tak masuk akal, sedangkan Lin Yun tak boleh membunuh sesama murid. Lin Yun pun menjawab, apakah karena ia lahir sebagai budak pedang bukan berarti dirinya bisa difitnah begitu saja. Setelah itu, tetua Liu pun mengambil gulungan milik Lin Yun. Ia berkata jika gulungan itu adalah gulungan biasa dan tak mengandung hal yang mencurigakan. Bahkan jika masih tak percaya, tetua Liu pun menyuruh Makui untuk mengeceknya sendiri. Pada akhirnya, Makui pun meminta maaf karena ia telah salah paham terhadap Lin Yun. Tetua Liu pun langsung menyuruh Makui untuk segera mengakui kesalahannya. 这就是普通的画卷，做工这马奎，给你林师弟道歉。你自己摸摸看。好了，凌云师弟，是我误会师弟了。凌云师兄，林师兄，我刚才是我多有德，出言冒犯。不对，是马奎他已经道歉了，你就放过他。是我说话不中。 Meskipun Makui sudah meminta maaf, namun Lin Yun belum puas. Dirinya justru menyuruh Makui untuk segera berlutut di hadapannya. Tetua Liu berkata, apakah Lin Yun tak memiliki belas kasih? Tapi Lin Yun menjawab jika Makui lah yang telah memfitnahnya lebih dulu. Dan saat ini Lin Yun hanya ingin mendapatkan keadilan. Dan pada akhirnya Makui pun mau berlutut di hadapan Lin Yun. Setelah itu Lin Yun pun segera bergegas pergi dari sana. Tetua Liu yang terlihat kesal pun langsung mengusir Makui. Dan saat itu diumumkan jika babak grup pertandingan telah selesai. Dan Tetua Liu juga memberitahu jika kompetisi akan dilanjutkan dalam 15 hari di babak penyisihan. Ia juga mengingatkan agar setiap murid terus giat berlatih setiap hari. Scene berpindah, terlihat Lin Yun yang sedang melakukan latihan. Ia pun saat itu berhasil menguasai teknik ketiga Sutra Tinju Harimau. 猛虎拳经第3式，百胜。成了。 来冲！ Hanya dalam sekali pukulan, terlihat kekuatan itu sangat dahsyat. Tapi tiba-tiba muncul Laodong yang bertepuk tangan melihat kehebatan Lin Yun. Rupanya kedatangan Laodong ingin memberikan surat. Tapi Laodong bertanya apakah surat itu adalah surat cinta. Lin Yun pun menjawab jika ternyata surat itu dari seseorang. Yang dimana jawaban itu justru membuat Laodong semakin penasaran. Setelah itu mereka pun segera pergi ke sebuah tempat. Laodong pun berkata jika dirinya ingin membeli sebilah pedang baja hijau. 原来是他。啊，谁啊？来了。
送信，你搬出杂役房，情书吧。少贫嘴。好事儿。位置，谁啊？还会写？听说上一个采买青钢剑的家伙吃了回扣。对，好事。走啊，行啊，我正好要帮门派采买青钢剑，买了一批次品，被罚了半年的俸禄。过去白水城，我带你去逛逛拍卖会。是吗？我也听说了。宗门的蛀虫。一群蛀虫，该罚。 Singkat cerita, pas malam hari mereka pun terlihat memasak ayam bakar. Dan saat Lin Yun mau memakannya, sontak saja Laodong langsung menghentikannya. Ia pun berkata jika ayam itu belum dibumbui. Mereka pun berbincang-bincang tentang teknik angsa terbang. Dan Laodong pun mengerti mengapa Lin Yun bisa cepat berkembang pesat. Lin Yun pun menjawab jika ia melakukan semua itu dengan sangat terpaksa. Karena di dunia ini kekuatan adalah segalanya. Jika ia lemah, pasti akan selalu ditindas. Bahkan meskipun dirinya sudah resmi menjadi seorang murid di sekte King Yun, tetap saja semua orang selalu memanggilnya sebagai budak pedang. Laodong pun bertanya apakah yang akan dilakukan Lin Yun saat di pelelangan nanti. Apakah hal itu bisa mendapatkan kekayaan? 不晚，来得正好。老董，那可不。 虽说咱们修行之人，我来了。哎，你不太需要吃这凡人五谷，不需要又不是不能吃。等我撒上这秘制香料，杀了我还难受。办法还不是被逼的。这个世界可比修炼还轻快。那可不，绝，怪不得你修为提升那么快。虽然我已经进入外门，但是要真正摆脱剑奴，吃啊，就吃最好的。不过你也是厉害，不说那些不开心的了。你到底要去拍卖会？身份还是得提升实力。 会干什么？你难道发财了？ Lin Yun menjawab jika dirinya masih bingung karena ia harus menyelesaikan beberapa tugas. Dan saat ini dirinya sedang mengurusi sebuah bunga api darah. Mendengar hal itu, Laodong pun terkejut apakah Lin Yun benar-benar memiliki bunga api darah. Ia pun dibuat semakin terkejut saat Lin Yun berkata jika dirinya saat ini memiliki 9 bunga api darah. Setelah mengobrol beberapa saat, Laodong pun harus mengurus bisnisnya dan segera pergi dari sana. Setelah itu, Lin Yun membuka gulungan dari teknik harimau. Lin Yun yang sangat penasaran apakah sebenarnya arti dari dua kalimat di dalam gulungan tersebut. Dan tiba-tiba saja muncul sebuah pedang yang keluar dari gulungan itu. Dan saat itu juga pedang tersebut langsung menyerang Lin Yun. 猛虎之翼，我算是领悟了。可这后背很快，看这个样子，明天白天就能进城。心有猛虎，究竟藏着什么秘密？休息一下吧。这是。 这是什么？之前从来没有出现过。回魂流影。 Setelah berhasil menangkis beberapa serangan, tiba-tiba saja muncul aura spiritual yang berubah menjadi seorang pria. Dan pria itu pun langsung bertanya di manakah bunganya tumbuh. Dan saat itu juga orang tersebut mengeluarkan aura kekuatan dan memasukkannya ke tubuh Lin Yun. Lin Yun pun baru menyadari jika itu semua adalah sebuah seni bela diri misterius. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Lin Yun yang datang ke pelelangan untuk menjual bunga api darah. Dan sepertinya harga dari bunga api darah jauh lebih tinggi dari yang telah diperkirakan oleh Lin Yun. Kemudian juga terlihat ada dua orang kultivator yang sedang melakukan pertarungan. 这次约你来战，也是想看看你来迟了。 我还需几招才能败我？开神掌！ Setelah itu terlihat Lin Yun yang berhasil mendapatkan kamar pribadi yang lebih bagus dari sebelumnya. Dan saat itu juga terlihat seorang wanita yang sedang melelang sebuah barang langka.
Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.